Kelompok 4 akan tentang database toko sebenarnya ada. Saya Muhammad Rizky Ilham. Saya Nisha Junior Asisa. Saya Irmawan Yuda. Saya Gojika Namurti. Dan yang tidak masuk adalah Ilham Ibnu Zaman. Slide pertama akan dibacakan oleh Nisha. Latar belakang dan tujuan. Latar belakang. Akhir ini kebutuhan masyarakat akan berbagai barang konsumsi sehari-hari telah meningkat. Karena itu konsumen membutuhkan adanya berbagai akses untuk dapat membeli berbagai barang kebutuhan sehari-hari dengan belanja secara detail. Akibatnya munculnya toserba atau toko serba ada yang memungkinkan pelanggan mencari barang kebutuhan sehari-hari dengan mudah dan praktis dan dapat menyesuaikan pembelian mereka sesuai dengan jenis barang, jumlah, dan jenis barang yang mereka inginkan. Toserba bertujuan untuk menjadi tempat perbelanjaan yang dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari pelanggan. Tujuan penelitian memberikan wawasan maupun informasi bagi pembaca dan pihak-pihak lain mengenai pentingnya membuat database terkait barang yang dijual di Toserba serta sebagai bahan masukan apabila mengadakan penelitian lebih lanjut. Ini adalah rancangan basis data dari toko serba ada. Penjelasan tabel relasi. Pada bab ini akan menjelaskan tabel-tabel yang terkait dengan perancangan basis data untuk toko serbaguna beserta relasi antara tabel yang dibuat. Tabel dalam basis data biasanya terdiri dari entitas-entitas utama yang mempresentasikan konsep atau objek dalam sistem. Tiap entitas memiliki atribut yang mempresentasikan karakteristik atau informasi yang terkait dengan entitas tersebut. Selain itu, terdapat relasi antara tabel-tabel yang menggambarkan hubungan antara entitas-entitas tersebut. Berikut adalah penjelasan mengenai tabel dan relasinya dalam perancangan basis data. Tabel barang. Deskripsi. Tabel ini berisi informasi tentang barang-barang yang tersedia di toko. Atribut ID barang primary, ID kategori, foreign, nama satuan, harga beli, harga jual, dan stok. Tabel kategori. Deskripsi. Tabel ini berisi informasi tentang kategori-kategori produk yang ada di toko. Atribut ID kategori, primary, dan nama. Tabel pelanggan. Deskripsi. Tabel ini berisi informasi tentang pelanggan yang berbelanja di toko. Atribut ID pelanggan, primary, nama, telepon, dan alamat. Tabel pembelian. Berdeskripsi tabel ini berisi informasi tentang pembelian produk dari supplier ke toko. Memiliki atribut ID pembelian sebagai primary key dan ID pengguna sebagai foreign key. ID supplier, tanggal, dan total. Tabel penjualan berdeskripsi. Tabel ini berisi informasi tentang penjualan produk yang dibeli oleh pelanggan di toko. Atribut ini memiliki ID penjualan sebagai primary key, ID pengguna, ID pelanggan, tanggal, total, dibayar, dan kembali. Tabel pengguna berisi tentang informasi pengguna sistem toko. Atributnya berisi ID pengguna sebagai primary key, username, password, dan level. Tabel supplier, deskripsi ini berisi tentang pemasok atau supplier yang bekerja sama dengan toko. Memiliki atribut supplier sebagai primary key, nama, telepon, dan alamat. Tabel letter pembelian berisi informasi tentang letter pembelian produk dari supplier. Atributnya ID letter pembelian sebagai primary key, ID pengguna, ID pembelian, dan tanggal letter. Tabel detail berisi tentang
informasi rincian mengenai pembelian produk dari supplier. Atributnya ID pembelian, ID bank, ID harga, dan jumlah. Tabel detail penjualan. Deskripsi, tabel ini berisi informasi rinci mengenai penjualan produk kepada pelanggan, atribut, ID penjualan, ID barang, harga, dan jumlah. Tabel detail retur pembelian, deskripsi. Tabel ini berisi informasi rinci mengenai retur pembelian produk oleh toko dari supplier, atribut, ID retur pembelian, ID barang, dan jumlah. Penjelasan query select. Query select count dan sum ini digunakan untuk menghitung jumlah pembelian dan total pembelian dari tabel pembelian. Query ini berfungsi untuk memberikan gambaran tentang jumlah pembelian yang telah dilakukan serta total nilai pembelian. Query average digunakan untuk menghitung rata-rata total pembelian dari tabel pembelian. Query ini berfungsi untuk melihat rata-rata nilai total pembelian yang telah dilakukan. Query min dan max digunakan untuk mencari harga pembelian terendah dan tertinggi dalam tabel pembelian. Query ini berfungsi untuk melihat tentang harga pembelian yang terjadi dalam sistem toko serbaguna. Query distinct digunakan untuk mengambil nilai yang unik atau distinct dari kolom ID pengguna dalam tabel pengguna. Query ini berfungsi untuk mengidentifikasikan nilai unik dalam kolom ID pengguna. Count distinct digunakan untuk menghitung jumlah nilai yang unik dari kolom ID retur pembelian dalam tabel retur pembelian. Query ini berfungsi untuk menghitung jumlah retur pembelian. Query group dan order. Query group dan order berfungsi untuk mengelompokkan dan mengurutkan data berdasarkan nilai pada satu atau kolom tertentu. Query ini digunakan untuk mengurutkan hasil dari query count berdasarkan jumlah pelanggan dari alamat terbanyak hingga paling sedikit. Query having berfungsi untuk memfilter kelompok data berdasarkan kondisi yang ditentukan setelah proses mengelompokkan dilakukan. Query ini digunakan mengelompokkan data berdasarkan ID pengguna dan hanya memasukkan kelompok data yang memiliki jumlah pembelian kurang dari atau sama dengan 4. Query inner join digunakan untuk mengambil beberapa kolom dari tabel pembelian dan tabel pengguna dengan menggabungkan menggunakan operasi join. Tujuan dari query ini adalah untuk mengambil data pembeli yang terkait dengan pengguna tertentu berdasarkan kolom ID pengguna yang ada di kedua tabel. Query left join digunakan untuk menghubungkan data dari tabel retur pembelian dengan tabel detail retur pembelian berdasarkan kesamaan nilai pada kolom ID retur pembelian. Query like join digunakan untuk menggabungkan data dari tabel pembelian dengan tabel supplier berdasarkan kesamaan nilai pada kolom ID supplier. Query union digunakan untuk menggabungkan hasil dari kedua query menjadi satu query tunggal dan menghasilkan gabungan dari baris-baris data yang diperoleh dari masing-masing query tanpa adanya duplikasi. Query ini melakukan seleksi data dari tabel pembelian dengan kolom-kolom yang ditentukan dengan menggunakan query cache untuk menghasilkan nilai kolom baru yang bergantung pada kondisi yang telah diberikan. Query unan join dengan pertama, query cache membuat nilai kolom baru dengan menggunakan kondisi yang diberi on. Query ini adalah gabungan cache, dan menggunakan left join untuk menggabungkan dua tabel detail pembelian dan retur pembelian berdasarkan kesamaan nilai kolom di ID pembelian. Sekian presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.